Oke, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir di podcast Bamega. Oke, luar biasa sekali di sini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang keren ya. Di sini ada 3 bidadari cantik sama 1 Arjuna. Wah. Jadi kita kedatangan dari kelas 11 Sosum 2 ya, kelas 11 Sosum 2 dan ini dari kelompok 4. Oke, dari kelompok 4. Oke, para pemirsa yang berada di tempatnya masing-masing, di alamnya masing-masing. Sebelum kita lebih jauh kedatangan tamu sini, nanti kita mau ngobrolin apa, mau menyimak tentang apa, mau berdiskusi tentang apa, kita kenalan terlebih dahulu dengan orang-orang yang ada di kiri dan kanan saya. Oke, yang mau kenalan dari ceweknya atau laki-laki tangguhnya satu ini? Ya, cowoknya kan ada satu, jadi cowok duluan. Cowoknya duluan. Oke, silakan. Yang paling tampan di sini. Dekatin lagi mikrofonnya ya. Nama saya Yosafat Cornelius Haryanto. Yosafat Cornelius Haryanto. Panggilannya? Panggil aja Yosa. Yosa, oke Yosa. Ada nama lapangan lagi Yosa? Nggak ada. Yosa gitu berarti ya. Oke, dari cowoknya sudah. Terus satu lagi siapa? Oke, dari sebelahnya Yosa. Perkenalkan, nama saya Kunil Fatusania, biasa dipanggil Kuni. Biasa dipanggil Kuni. Iya. Ada nama asiknya yang lain lagi? Ya, biasanya dipanggil sama teman Kundel. Kundel. Oke. Kuni jadi Kundel. Kenapa bisa dipanggil Kundel seperti itu? Nggak tahu. Oh, lebih panggilannya ya, panggilan akrab ya. Iya. Oke. Yosa, Kuni atau Kundel, guys. Oke. Sebelah kirinya. Dengar suaranya. Oke. Siapa duluan? Oke guys, Dari ini ya, paling kiri. Iya. maaf ya guys. Oke, Sambil lihat kamera. kenalin, nama aku Siti Maisara, bisa dipanggil Sarah. Siti Maisara biasa dipanggil Sarah. Oke, ini sering ini ya, sering membantu saya kalau misalnya kegiatan Cinta Tanah Air pada hari Kamis. Ya, bagi kalian yang sering melihat, berarti sudah sering memantau Sarah. Ya, Mei atau Sarah atau ada nama lainnya lagi? Aduh, namanya malu Pak. Oh, malu. Biasanya kalau teman-teman saya tuh manggilnya Keminting. Kaminting gitu. Oke, unik ya. Tapi panggilnya Sarah aja deh. Iya. Oke, Sarah sudah. Sekarang yang terakhir di sini. Perkenalkan, nama saya Dini Aminarti Abidin, biasa dipanggil Dini. Dini. Ada nama lainnya Dini? Enggak ada. Gak ada. Udah Dini aja. Atau memang disembunyikan? Enggak. Oke, dari kelas 11 Sosum 2 dari kelompok 4 kita sudah kenalan. Di sini ada Yosa, Kuni atau Kundel. Terus di sini ada Sarah dan Dini ya. Di balik layar ternyata ada tim juga ya. Kita juga harus kenalan karena dia atau tim yang di belakang layar yang membantu nanti ya. Boleh tim operator lihatkan kameranya. Oke. Boleh kenalan nih mikrofonnya? Iya. Sorry. Oke, yang pegang mikrofon dulu ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kanza Zahra Davina Alfidah. Panggilannya? Kanza. Kanza. Oke. Senyumnya Mbak Kanza ke kamera. Kameranya di sana. Iya, dia malu-malu, guys. Perkenalkan, nama saya Putra Pembayun. Putra Pembayun. Dipanggil Putra. Biasa dipanggil Putra. Oke, lambaikan tangan ke kamera Putra. Tuh, yes. Oke, minta bantuannya nanti tolong dipantau kamera dan soundnya ya. Oke, terima kasih. Kita sudah kenalan dari kelas 11 Sosum 2 kelompok 4. Boleh tahu kedatangan kalian kemari ingin membahas apa di podcast kita kali ini? Kita akan membahas tentang rasa insecure terhadap ejekan teman. Oke, rasa insecure ya. Ini semuanya sepakat berarti ya membahas tentang rasa insecure ya. Oke, kita kalau misalnya ngomongin insecure ya, teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing ya. Ketika kita ngomongin insecure itu ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat kita merasa seperti itu. Ya, mungkin bisa dari rasa bercanda kah, atau mungkin dari rasa circle pertemanan kita sendiri, atau memang hal-hal yang kurang disadari dari teman-teman di sekitar kita. Nah, ini bahasannya bagus sih, karena kadang-kadang yang paling sering itu biasanya sesuatu yang tidak disengaja tapi akhirnya menimbulkan baperan. Ada juga sih yang sengaja gitu. Oke. Biasanya insecure itu bisa menyebabkan apa sih? Ya, merasa tidak pede dengan dirinya sendiri itu sampai dia tuh kayak apa ya? Aduh, gimana sih, aku pengen juga kayak dia tapi Tapi karena satu dan lain hal gitu.
insecure itu kayak dia tuh merasa apa ya, aduh pengen juga kayak gitu tapi aku nggak mampu gitu. Oke, karena ada Iya. kayak ngerasa kayak aduh ada blok dari diri nih kok bisa seperti itu gitu ya. Oke, itu kalau dari Sarah. Kalau misalnya dari Dini, Yosa atau Kuni, menurut kalian insecure itu dari diri kalian sendiri itu seperti apa sih gitu? Sebelum kita masuk ke pengalaman kalian kah atau apa gimana nanti? Rasa insecure tuh seperti dikucilkan, Merasa dikucilkan, ya. kayak kita beda sendiri dari yang lain. Beda sendiri. Oh. Kayak kamu sekarang ini kan beda sendiri nih, cowok sendiri gitu. Merasa insecure gak nih? Enggak sih, Oh enggak, karena cantik-cantik yang ngelilingi ya. Merasa tidak pede. Terus gimana Yosa? Deketin lagi mikrofonnya ya. itu aja sih Pak. Rasa dikucilkan itu bikin kita takut berhadapan sama orang. Takut berhadapan dengan orang. Berarti ada sesuatu sesuatu sikap dari orang sekitar yang mungkin menganggap kita jadi merasa dijauhi, terkucilkan gitu ya. Sehingga kita kayak mau gimana pun kayak agak nggak pede nih. Iya, Gitu. Oke, itu dari Yosa, tanggapan tentang insecure versi Yosa. Kalau dari Kuni? Kalau dari saya, biasanya insecure itu Iya, santai ya. Kita insecure versi masing-masing kan berbeda. Nah. saya juga pernah dikucilkan gitu Pak. Oh, lebih rasa dikucilkan ya. Tapi saya nggak masukin ke hati. Gitu. Nggak boleh masukin ke hati. Cuma ya tahu ini sikap mengucilkan nih gitu ya. Iya. Itu aja sih. Itu aja. Oke. Jadi menurut teman-teman di sini guys, insecure itu lebih seperti rasa, kalau tadi kata Yosa itu lebih kayak merasa dikucilkan, kata Kuni juga ada dikucilkan juga, misal teman-teman ngejauhin ataupun apa. Kalau misalnya dari Sarah tadi lebih ke tidak pede. tidak pede. Mungkin dari Mas Putra dan Mbak Kanza, ada versi dari kalian tentang insecure? Tidak ada. Oh, masa tidak ada? Ya, kayaknya mereka berdua ini pede-pede aja kayaknya. Kita lihat senyumnya di kamera guys. Ini mereka tuh pede-pede aja kayaknya. Oke, membahas tentang insecure. Kalau misalnya dari saya sih lebih ketidakpercayaan diri sih sebenarnya. Itu bisa berasal dari internal atau eksternal. Iya. Kalau internal kan memang dari motivasi dari diri kita sendiri. Itu yang membuat kita jadi ngerasa kayak nggak pede ataupun apa, itu dari dalam gitu. Tapi kalau eksternal kan ada faktor-faktor dari luar, mungkin dari ya teman lah atau orang-orang yang oknum-oknum yang buat kita jadi mentalnya jatuh, atau mungkin orang-orang, bisa jadi kadang-kadang kita ngefans pada tokoh tertentu tapi akhirnya tokoh itu mengabaikan kita ataupun apa, itu bisa jadi seperti itu. Jadi ada internal dan eksternal. Jadi banyak faktor gitu. Jadi kita akan dengarkan ya cerita dari teman-teman 11 Sosum 2 ini ya tentang pengalaman insecure, entah itu pengalaman sendiri atau orang lain yang mungkin bisa dibagikan. Kira-kira mau dari siapa dulu yang mau bercerita? Dari Mas Yosa atau dari putri-putrinya? Saya dulu. Oke, dari Mas Sarah. Silahkan, Sarah. Oke guys, jadi saya sempat bertanya kepada teman-teman saya tentang insecure. Nah, terus kata mereka itu Deketin lagi. Nah. pertama ya, ada yang misalnya kita tuh punya teman kan, nah kayak circle gitu, terus dia tuh ngomong ih kamu ini gendut gitu, terus tuh tapi dia tuh nanggepinnya biasa aja. Nah terus pas orang lain gak kenal gitu, tapi aduh kayak apa sih, Kalau di circle sendiri nggak iya, masalah nggak gitu. masalah, Oke. nggak masalah di circle sendiri. Tapi kalau orang lain yang ngomong itu kayak ih kenapa sih dia ngomong gitu, aku ada salah apa sama dia sampai dia ngomong gitu. Akrab juga enggak, kenal juga enggak terlalu Iya, gitu ya. Gitu. Habis itu tentang pendidikan juga Pak, kayak masalah nilai gitu, dia tuh kayak ih kenapa sih dia tuh pinter banget gitu, terus udah cantik pinter lagi Oh ya gitu. terus Hidup lagi gitu ya. hidup lagi. Banyak sih ya beragam insecure itu, tentang pendidikan, tentang fisik, tentang ekonomi. Nah tentang ekonomi nih misalnya kayak aku kayak pengen deh kayak mereka, tapi
ngeliat keadaanku gini nggak mampu gitu. Ya sadar diri aja gitu, diam gitu, tapi ya mau gimana lagi. Oke, ada yang lain mungkin dari tadi kan ada pendidikan, ekonomi, terus dari fisik gitu tadi ya kata Sarah. Ada lagi Sarah yang pernah kamu dengar? Udah sih Pak, itu aja. Udah. Ya, kalau yang sering saya temui ya mulai dari sekolah, saya dulu kan saya juga pernah sekolah juga ya. Tentang fisik sih sering banget ya, apalagi tadi tentang kita ngomongin circle kan, kita pasti di sekolah kan punya apa ya, bestie kita masing-masing gitu, misalnya punya kelompok kita masing-masing yang kita ngerasa nyaman gitu. Kalau sesama teman, sesama circle kita sendiri kayaknya mau separah apapun mau bilangin kita oke aja, it's fine gitu ya, kayak ya karena kita udah ngerasa bestie sama teman kita gitu. Jadi tapi yang jadi uniknya adalah kok ada gitu loh orang tuh bisa komentar yang kenal sama kita juga nggak terlalu, atau bisa jadi nggak kenal tiba-tiba komentarin gitu. Sampai kita dengar kan gitu, sampai ngomentarin fisik ataupun apa ya kita kayak ngerasa ini juga sih ya, ngerasa nggak pede juga gitu. Tapi yang uniknya ini sih kalau menurut saya gitu, kalau di circle kita sendiri kita nggak masalah gitu, tapi kalau di orang lain kita malah ngerasa nggak pede gitu. Kenapa menurut kalian seperti itu? Di circle kita sendiri aman nih, kalau di tempat lain kok jadi seperti itu, kita nggak pede gitu. Kalau menurut saya bisa dari anunya sih Pak, kita melihat yang ngejek kita nih entah dari statusnya apa, dari status sosialnya beda dari kita Pak. Paling sempurna. Status sosial gitu ya. Jadi kayak dia beranggapan kayak gini bisa mempengaruhi yang lain, jadi kayak takut kita dinilai ke orang. Oke. Kalau misalnya sama teman sendiri kayaknya motifnya ya cuma sekedar bercanda gitu ya. Nah, kalau orang lain kan kita mikirnya gitu kayaknya nih motifnya ya memang nusuk udah gitu ya. Dari hati, dari beneran nih kayak gitu. Ya itu kalau misalnya dari fisik. Kalau istilahnya sekarang yang terkenal sih body shaming. Ya nggak sih, body shaming, membawa candaan tapi bercandanya bawa fisik gitu. Kalau ngejokes biasa ya nggak apa-apa sih gitu, tapi ngapain sih bawa fisik gitu ya. Jadi ya mohon maaf, kadang-kadang yang sering diolok kan misalnya fisik tuh ada yang dari wajah, ada yang dari tinggi badan gitu ya. Kalau saya sih dulu pernahnya diajak tuh tinggi badan juga gitu ya. Mungkin kalian ngira kan saya masa sih orang tinggi gini diajak ya. Sering juga loh diajak saya gitu, dikiranya pede gitu, enggak juga gitu. Misalnya yang kalau misalkan berpikir kan pendek lu misalnya gitu kan, atau apa gitu, sana atau apa. Kalau yang saya yang tinggi ini juga gitu, dikira nggak kena body shaming tuh, kena juga gitu. Kayak weh sigala lewat, tiang listrik lewat gitu. Awal-awal ya dengar ya risih juga gitu. Itu body shaming. Terus apalagi tadi ya, jadi salah. Dari pendidikan ya, dari pendidikan. Kalau di circle sekolah lebih ini ya kayaknya ya, kayak ada beberapa oknum ya, teman kalian yang terlalu membanggakan diri dengan nilai gitu ya. Itu sampai gimana sih biasanya yang pernah kalian rasakan? Saya nggak pernah rasain sih Pak. Nggak pernah rasain ya. Tapi itu tadi sampai terlontar Ya saya apa sih tanya sama teman. Sempat tanya ke teman gitu. Terus kata teman gimana tuh? Ya kayak iri aja gitu, dia tuh ngerasa iri gitu Pak. Maksudnya dia waktu nilainya bagus itu sempat membangga-banggakan gitu juga? Nggak tahu sih, Nggak nggak tahu. tahu juga. Nggak tahu juga. Intinya dia tuh insecure karena nilai. Terus sama si yang punya nilai tinggi ini cantik juga gitu. Oke. Jadi dia merasa insecure. Maksudnya insecure gitu, berasal dari nilai ya. Karena kita kayaknya pengen juga deh pinter kayak dia gitu. Itu bisa jadi dua sih faktornya. Kita bisa jadi insecure, bisa juga kita merasa terdorong untuk termotivasi, bisa juga seperti itu. Jadi insecure ya memang sih jembatannya sampai menuju ke motivasi nanti. Oke, kalau misalnya dari ini Kuni, Yosa, Mungkin pernah dibully gitu kan. ya ini tentang insecure tuh banyak hal, nggak cuma tentang itu aja tadi ya, yang mungkin ada di sekitar kalian gitu. Takut apa Pengalaman cemas pribadi gitu. Pak, saya di umur X dan di tempat X, wah itu saya pernah Pak gitu dikatain ganteng lu gitu misalnya gitu. Saya sih ngerasa ganteng banget, tapi udah bilang ganteng aja Pak ya, siapa tahu gitu saya.
Ya, kalau Yosa gimana Yosa? Kalau saya dulu Pak karena minoritas ya Pak. Oke. Jadi dulu tuh dikatain makan babi. Oke. Jadi di kelas ya iri, dijauhin lah gitu Pak. Dijauhin. Sampai beberapa waktu kelas Dekat mikrofonnya. kelas 4 saya pindah sekolah. Nah, Itu SD itu ya? SD. ya. Kelas 4 saya pindah sekolah, baru di situ saya rasa balas dendam lah Pak. Rasa pengennya tuh yang lain nakal, saya ikut nakal biar Oke. Nggak kena dibully di masa lalu gitu juga. jadi pelaku lah. Dia jadi pelaku. Oke. Ini unik juga ya. Satu hal yang bisa ditangkap dari cerita Yosa, ketika di suatu tempat kita merasa mungkin direndahkan atau dibully dan sebagainya gitu kan, ternyata ada sebuah perasaan yang sebenarnya itu kita tidak akan pernah bisa lupa. Ya momen-momen itu gak akan bisa lupa kan gitu, walaupun itu masih kecil gitu loh. Akhirnya sempat berpikir suasana baru, tempat baru, jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu gitu. Dan sehingga kita akhirnya ngambil kesimpulan, kayaknya kalau saya ikutan agak bandel nih, saya bisa dihargain orang ini ya gitu. Oke, ini keren ya. Banyak yang jadi lingkaran setan kayak gitu Yosa. Ya pas di SD karena teman-temannya juga SD pedalaman Pak, nakal-nakal. Jadi ya gitu. Gampang ikut dulu lah. Biar aman. Ya, oke, para penonton. Ya, jadi terkadang kalian membuli seseorang itu bukan berarti kalian tuh menjadi sosok yang superior atau keren gitu ya. Itu malah bisa menjadi bibit yang lain, teman kalian yang dibully, suatu saat nanti dia pindah di tempat lain bisa jadi ini lagi, bisa jadi seperti itu lagi, bisa jadi pelaku. Jadi ini jadi bahan pembelajaran juga. Karena apa? Karena rasa ketika direndahkan tuh gak nyaman banget guys. Ya, apalagi kayak hampir circle-nya kalau sebenarnya sudah dikenal di tempat itu kita jadi merasa rendah, apalagi umur SD ya. Biasanya kan nalarnya kan belum bisa main kayak kita yang SMA gini kan. Jadi kayak ngikut, wah ada tim geng ataupun apa, ini jadinya direndahkan gitu. Wah mumpung di tempat baru, akhirnya dia ingin merubah suasana. Sebenarnya demi menyelamatkan diri sendiri sih gitu. Tapi ya ini jadi pembelajaran ini ya bagi para pendengar yang pernah membuli ataupun apa, orang-orang yang kalian bully, wah itu bisa jadi nanti lebih jahat tuh. Enggak, ini lebih ingin memutar aja supaya aman gitu. Tapi untuk pengalaman aja ya Yosa ya. Ya. Ini kan lebih untuk diri sendiri aja gitu. Ini keren sih menurut saya gitu. Awalnya insecure sampai akhirnya nanti membalas itu gitu. Jadi pelaku. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Kalau misalnya tempatnya aman kan mudah-mudahan enggak seperti itu. Oke, ini dari Yosa. Kalau dari Dini atau Kuni ada pengalaman lain? Banyak sih Pak. Oh banyak. Wah ini dari Dini nih. Dari sini ke sana boleh. Oke, lihat kamera. Kayak setiap dulu waktu sekolah kelas SMP ya, kayak baru masuk itu kayak udah sering diteriakin gitu Pak sama kakak kelas. Diteriakin? Iya. Terus kayak padahal saya gak ngapa-ngapain tapi diteriakin terus gitu. Itu waktu kelas berapa? Kelas 7. Oh SMP, masih SMP ya? Iya. Nah. Kayak saya mau jalan biasa aja gitu diteriakin kayak ininya santai aja dong kayak gitu. Itu maksudnya yang teriakin cewek atau cowok? Cewek. Oh cewek juga. Sampai ibu-ibu kantin juga ikut-ikutan. Ibu-ibu kantin juga ikut-ikutan. Wah ini jangan-jangan bestinya ibu kantin juga itu orang ini. Jadi kalau saya ke kantin gitu terus di situ banyak orang, kalau saya datang pasti mereka langsung bilang oh ini orangnya gitu langsung gitu Pak. Enggak, maksudnya teriak-teriak kayak gitu itu sebelumnya ada kejadian tertentu atau enggak? Enggak ada. Mungkin dia merasa insecure melihat ini cantik. Oh iya. Ya masuk akal ya. Karena nggak mungkin tiba-tiba tanpa sebab kok tiba-tiba teriakin oh ini gitu ya. Oh gitu. Terus apa yang kamu rasakan waktu itu Dini? Atau makin selai aja? Iya biasa aja sih Pak. Biasa aja tapi gitu. makin lama kan saya biarin. Tapi habis itu setiap malam saya di WC-in 8 orang. 8 orang? Tiap hari. Ya cewek-cewek itu juga? Iya. Terus kamu angkat juga VC-nya tuh? Angkat. Saya dengerin aja sih Pak mereka ngomong apa aja. Jadi anggap aja mereka waktu itu
satu circle gitu ya, satu geng lah anggap aja begitu. Oh iya, ya bener sih kata Sofa, ya apa Yosa tadi ya, bisa jadi kayak ngerasa apa tadi, tersaingi mungkin atau apa gitu ya. Kelas 7 ya, kelas 7 ada pemikiran kayak gitu ya. Ya jadi circle SMP sekarang sedramatis itu juga. Saya kira itu kayak umur SMA ataupun apa, ternyata SMP juga seperti itu gitu. Kalau tanggapan dari Dini gimana? Nanggapin tanggapan Kuni, nanggapin ininya Dini. Kamu nanggapinnya gimana? Biasa aja sih, nggak aku pikirin gitu. Kalau misalnya posisi kalian di seperti Dini itu. Sih kalau kayak gitu ya juga sakit hati apa gitu. Sakit hati ya gitu. Gak ada sebab, gak ada apa, tiba-tiba kok ya gitu. Ya ini biasanya nih ya pengalamannya waktu umur ini ya, masih SD, SMP gitu ya. Ya ini sesuatu yang unik. Kadang-kadang ketika kita merasa orang lain lebih baik daripada kita, itu sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Kalau misal kita sadari kan itu sebenarnya menurut kalian kan gimana? Kayak sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya ada orang mungkin lebih daripada kita gitu. Tapi kalau yang jadi masalah kan sampai muncul rasa dengki gitu loh. Kalau iri, kalau menurut saya nggak apa-apa iri itu. Iri tapi kayaknya bisa nih saya meningkatkan value saya, nilai saya gitu. Tapi kalau misalnya dengki kan sudah menuju ke arah yang merendahkan, kayak misalnya tadi sampai dengan nada-nada tertentu, sampai tadi sampai di VC itu kan sudah kayak apa istilahnya tuh? Kalau dalam dunia kriminal tuh bukan menyerang, apa istilahnya saya lupa tuh. Yang kayak kamu gini apa sih istilahnya saya lupa itu. Kalau misalnya orang mau ngambil informasi terus diwawancarai dengan nada keras atau apa gitu. Nah, integrasi gitu. Nih, kamu nih gini ya gitu. Wah. Ya itu kalau misalnya cewek lebih ini ya, biasanya insecure ke penampilan. Ya penampilan orang lain gitu. Apalagi ada di kelas lebih daripada saya nih gitu. Tapi heran juga, SMP sudah mulai berpikiran begitu ya. Ada pengalaman lain lagi Dini selain itu? Tadi katanya banyak tadi. Apa? Tadi masih katanya banyak kan? Masa cuma satu ini aja? Iya, tapi SMP juga. Oke, ceritakan aja. Malu. Oke, yang ceritakannya hanya yang diceritakan saja. Kalau Dini ada? Dia ya kuning. Aduh, sorry ini kiri kanan kebalik. Kalau aku nggak ada, cuma kalau teman saya ada. Oke, teman. Boleh kuning ceritakan. Dia pernah di body shaming gitu lah Pak. Body shaming. Karena di apa sih? Pas kelas 10. Waktu kelas 10? Iya, pas kelas 10 dia tuh mau keluar, mau ke kantin sama aku. Terus sebut saja Mawar gitu ya. Sebut saja Mawar terus terus di pintu tuh ada cowok 2. Satunya tuh bilang kayak gini. Apa namanya? Kamu kok gendut sih apa gitu. Oke. Oh berarti kamu Mau keluar tapi sama teman cewekmu pengen ke kantin gitu ya. Terus ada 2 cowok papasan dengan kalian lah gitu. Iya. Dudukan di situ. Dudukan. Terus mereka bilang, kamu kok gendut sih orang itu. Ya gak apa-apa, sampaikan aja. Ini kan yang ada di sekitar kita kan. Kamu kok dia mau lewat Pak, tapi dibilang itu nggak usah. Ya kayak dengan nada mengejek gitu ya. Iya. Terus akhirnya kalian jadi ke kantin. Iya jadi. Tapi dengan perasaan yang ya apa sih Ya, ini sakit hati ya. Tapi mereka waktu ngomong itu dengan nada yang serius atau dengan gimana? Ya, kayak bercanda gitu tapi ya kita nanggapinnya ya udah biar aja. Oke. Nah ini sih ya body shaming. Ini kalian waktu kelas 10 anggap aja ya. Ya kadang-kadang seperti tadi ada circle tertentu. Kalau di circle kita sendiri itu tidak masalah, tapi kalau misalnya di luar dari pertemanan ataupun apa, kadang-kadang candaan fisik itu tidak sepatutnya dikeluarkan ya, sampai membahas-bahas kayak ya bentuk tubuh kah ataupun apa gitu. Walaupun dengan dasar niat bercanda,
orang yang menangkap itu nggak sepenuhnya tertawa kok nih. Paling tertawanya tertawa. Pedih guys. Gitu. Dan kayaknya nggak banget ya. Kalau dari kalian gimana menurut kalian candaan tentang fisik gitu? Kalau candaan fisik tuh karena Pandangan kalian terhadap candaan body shaming gitu lah. karena gampang dilihat orang gitu Pak. Jadi kita yang di body shaming tuh ya gak percaya diri. Misalnya kayak tadi yang masalah berbentuk badan, Ya. kan kalau Ikatin mikrofon. Iya. kan orang-orang sekali lihat langsung kelihatan gitu Pak. Ah. Gendut gitu. Iya, karena langsung terlihat oleh mata ya Langsung gitu. terlihat. Tapi kita jangan menyepelekan loh kadang-kadang ya. Karena apa? Kadang mungkin sekarang ada kata-kata yang kayak body shamingin ataupun apa, tapi beberapa tahun ke depan, gitu. Kadang-kadang body shaming ini jadi jembatan mereka untuk memotivasi diri mereka supaya bisa berubah gitu Saya ada ya. pengalaman. Oke, dari pengalaman. Oke. Gimana Sarah? Gini, pas waktu kelas 9 pas kita SMA. Nah, saya tuh punya teman 2. Mereka tuh kayak di body shaming gitu tentang kamu kok hitam, terus pendek lagi. Terus yang satunya tuh ada kayak kekurangan gitu lah. Nah, terus si bubuan cowoknya nih saking kayak apanya gitu sampai ngejek-ngejek gini kamu ngapain sih kayak gini, terus diolok-olok nama-namanya gitu Pak. Di situ tiba-tiba ketahuan sama guru, wali kelas. Nah, habis itu kita semua dihukum Pak, kena semua itu Pak, sampai pulang itu sekolah malu banget Pak, sumpah. Padahal kami tuh nggak ikut-ikutan, cuman cowok-cowoknya aja gitu. Terus Satu ini kena semuanya iya, gitu ya. satu kelas, aduh malu banget Pak, sumpah. Habis itu tiba-tiba udah lulus kan Pak. Nah, ini ada perubahan nih. Yang si dikatain hitam yang pendek itu sekarang dia udah tinggi, putih gitu. Shining, smiling, splendid. Iya. Wah. Saya aja sampai kaget ngeliat perubahannya Pak. Kamu sebagai temannya juga Iya. kaget gitu ya. Tapi beda sekolah. Beda Tapi sekolah. satu sekolah. Itu sekolah. Oke. Ini pengalaman keren gitu ya. Nah, ternyata memang benar ada pengalaman seperti itu orang lain. Ini bahkan teman sendiri gitu ya. Dia termotivasi akhirnya bisa menjadi lebih baik daripada kata-kata orang-orang tersebut gitu. Dan ini membuktikan bahwa ketika kita bisa mengolah insecure kita ya, memang awalnya mungkin sakit hati ataupun apa, tapi kalau misalnya kita bawa ke arah yang lebih positif untuk membangun diri kita sendiri ya, kayaknya memang bisa keren banget untuk kita gitu. Bukan untuk akhirnya membalas dendam ke mereka, menyakiti fisik ke mereka, itu kan beda lagi arahnya. Tapi kalau kita bawa ke diri internal untuk kita membangun diri sendiri, ya itu tadi ada hasilnya. Kayak misalnya tadi si Yosa gitu misalnya, ketika dia merasa terbuli ataupun apa, ketika di tempat lain, wah saya harus menjaga fisik saya ataupun apa, wah dengan latihan fisik ataupun apa, kan kita nggak pernah tahu kan, seperti itu di tempat lain malah dia menjadi jagonya banget gitu, yang mungkin pernah disepelekan gitu. Ya ini unik sih, insecure yang dirubah menjadi Apa ya? motivasi. Iya, Wah, motivasi. gitu. Terus tadi ini lebih ke body shaming tadi rata-rata ya. Terus ada pengalaman lain lagi? Ini tadi lebih kayak saya kira ini tadi kayak Dini itu catcalling. Catcalling kan biasanya cowok ke cewek gitu loh. Ini ternyata cewek ke cewek gitu. Catcalling kan biasanya cowok yang misalnya si Putra gitu, tertarik ke adik-adik kelas gitu misalnya. Cuit gitu kan, itu cantik gitu. Nah, itu namanya body shaming gitu. Itu biasanya dari cowok ke cewek gitu. Ini ternyata kalau dari Dini dari cewek ke cewek gitu. Dan ini wah ternyata ada SMP gitu ya. Oke. Kalau dari Putra dan Kanza ada cerita nggak kira-kira? Masa nggak ada? Putra. Nah, dari circle pertemanan SMP, SD dulu, Kanza, kayak teman, ada yang mau diceritakan? Spill lah sedikit. Jangan. Oke, sama tadi yang saya tangkap yang dari dari Sarah tadi yang saya cukup menarik itu tentang pendidikan. Ya, kalau pendidikan yang saya suka, jangan sampai kalian memandang rendah juga orang dari pendidikannya. Nah itu kalau misalnya mungkin di circle kalian SMA,
itu kan lebih kayak mungkin teman karena pintar ataupun apa kan gitu. Tapi kalau misalnya di luar, misalnya nanti kalian sudah lulus dari SMA ataupun apa, jangan pernah memandang rendah orang dari pendidikan. Ya kadang-kadang memang obrolannya berbeda dengan intelektual yang kita miliki kan gitu. Mungkin kita kayak merasa pendidikan begini-begini, tapi semakin terdidik orang ya itu biasanya semakin bisa dia beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan malah menjatuhkan orang lain tersebut demi meninggikan diri kita sendiri. Wah, saya pinter kok, ngapain ngobrol sama gitu misalkan gitu. Nah, nanti suatu saat nanti mudah-mudahan kalian nggak seperti itu ya. Jadi pendidikan kalian misalnya ya bagus lah, tinggi atau apa, ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak seperti kalian, ya jangan sampai kalian kok ngapain ngomong sama orang tuh, nggak nyambung apa-apa diobrolin gitu. Tapi harusnya kalian malah merubah mindset kalian, adaptasikan dengan obrolan yang bisa selaras dengan orang tersebut. Kan semakin harus membumi dengan sekitar ya, bukan malah semakin kayak lebar pohon itu kan semakin rindang kan orang-orang bisa berteduh di sekitarnya. Oke. Pesan kalian terhadap rasa insecure ini? Pesannya balik lagi, tergantung kitanya yang mau termotivasi atau menyerah dengan ejekan mereka. Oke, termotivasi atau menyerah gitu ya. Menyerah gitu aja. Sama peran bestie menurut kalian penting gak sih? Peran sahabat atau teman gitu? Penting Pak, sebagai penyemangat lah. ya ibaratnya support system lah. Support system. Kadang-kadang ketika kita jatuh dan tidak ada yang memberi celah, ibaratnya kalau misalnya ada hutan rindang itu kalau ada cahaya yang muncul sedikit itu kan seperti ada harapan gitu kan. Nah, setidaknya support system itu juga perlu gitu ya. Contohnya gimana itu? Pernah nggak kalian kayak ngerasa kayak pas kalian sudah direndahin ataupun apa, kayak misalnya ceritanya si Kuni tadi itu gimana? Itu kan sahabat kamu sendiri lah, teman kamu sendiri. Ada kata lain nggak ketika kamu ingin memotivasi dia gitu? Gak ada sih. Gak ada ya. Lebih kayak support secara sikap aja ya, secara gestur aja ya. Tapi kalau misalnya nanti ada pengalaman seperti itu, kalian tetap dukung. Siap. Ya. Siap. Dukungan kecil tuh bisa berarti bagi mereka loh. Ya. Benar. Kalian soalnya pernah gak sih dengar di luar sana tuh banyak orang-orang yang nggak tahan sampai akhirnya ada yang sampai putus sekolah. Pernah. Sering kan dengar seperti itu Sering kan? banget. Dan itu berasal dari circle terdekat sendiri gitu loh. Yang seharusnya dia bisa setidaknya ya nyaman dengan orang yang ada di sekitar, malah yang membuat dia tidak nyaman malah orang-orang terdekat, misal teman ataupun apa gitu. Yang paling parah apa? Sampai bunuh diri. Nah, sering kan dengar di medsos gitu ya. Sampai sampai ada yang gantung diri lah ataupun apa gitu. Ya lebih baik kalian gantung prestasi aja lah, jangan. Tuh, itu tadi support system ya, lebih insecure ketika ada teman yang merasa seperti itu, lebih baik kalian jadi orang yang memberikan cahaya bagi mereka lah. Oke. Itu tadi dari Yosa. Ada lagi dari kalian pesan? Sudah cukup. Gak ada. Dini? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada. Dari Putra, Kanza? Nggak ada. Ada kata-kata nih guys. Oh iya, ada kata-kata nih guys. Maisara. Ubahlah rasa insecure menjadi bersyukur. Wah, tepuk tangan dulu dong. Rubahlah rasa insecure-mu menjadi rasa bersyukur. Oke, benar itu ya. Kalau kalian fokus kepada sesuatu yang yang merasa kalian nggak nyaman, lihat kenapa nggak ubah rasa fokus kita ke sesuatu yang bisa kita syukuri dalam hidup ya. Bisa jadi dari teman yang masih ada tetap setia di sebelah kita tanpa memandang apapun itu. Bisa jadi ya, apapun yang bisa kita setidaknya, walaupun mohon maaf ya, misalnya walaupun setidaknya seperti itu, tapi saya masih hidup dengan normal, sehat ya, bugar. Dibandingkan sana, mohon maaf, ada orang yang cantik ataupun apa gitu, aduh ya kayak ada yang susah menikmati hidup, sakit dan sebagainya gitu ya, bersyukur gitu. Oke, keren sih ya, Sarah gitu. Ada pantun atau apa? Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, ini tambahan juga, saya colorblind itu buta warna ya. Saya buta warna, dulu saya juga bingung sampai akhirnya itu karena nggak tahu sih sebenarnya, orang sekitar juga nggak tahu, saya jadi wajar, tapi awal-awal dulu saya juga sempat bingung gitu.
dikira saya nggak belajar warna, teman-teman kan buta warna dianggap buta warna total gitu. Ini warna apa? Ini warna apa? Dikit-dikit salah. Yang paling parah dulu tuh saya pernah beli sepatu, saya ngelihatnya warna coklat gitu. Ternyata pas saya bawa ke sekolah itu warnanya hijau stabilo. Bayangin jauhnya gitu. Jadi sampai dibilang, uya-kuya nih gitu. Padahal itu mata saya gitu. Cuma yang paling unik ketika saya nggak membawa itu ke dalam hati, saya bawa ke arah bercanda, ternyata jadi ciri khas saya sendiri gitu. Wah, si buta warna gitu misalnya teman. Tapi ketika bahas orang buta warna pasti ingat saya gitu. Dan kalau misalnya kita nggak membawa itu ke arah yang negatif ataupun apa, kita malah kayak asik sih. Kita jadi lebih ada ciri khasnya ataupun apa. Mau dibilang kayak tadi galah lah ataupun apa, atau nggak si mini ya, si marmut ataupun apa. Kalau misalnya kalian membawa itu arah bercanda, nggak kalian bawa ke sini ya itu kan respon kalian gitu. Nah, tapi juga ingat nggak usah keterusan juga gitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya nggak sih? Putra, Kanza, ada sepatah dua patah kata terkait insecure? Kamera apa? Pesan. Dari Kanza. Terkait insecure yang pernah dialami atau apa pesan orang-orang di luar sana atau terhadap teman-teman yang ada di sini, jangan sampai apa, lebih mencegah atau apa gitu. Saran saya kalau dibully itu lebih dibawa santai aja. Buat santai aja. Lebih banyak kayak buktiin kalau saya nggak kayak gitu. Diambil sisi positifnya ya tetap ya. Itu dari Kanza. Dari Putra. Put. Merasa bodoh amat sih Pak. Merasa bodoh amat. Ya. Gimana tuh Putra? Kalau pikiran saya sih kayak misalnya saya dilahirkan. Mikrofon deketin. Saya dilahirkan ini bukan untuk menyerah gitu loh Pak. Oke. Ya. Ya, untuk berjuang mendapatkan cita-cita saya itu Pak. Oke. Misalnya orang sering bully gitu ya bodoh amat Pak. Hidup gue bukan untuk orang lain gitu ya, untuk mendengarkan kata orang lain, tapi untuk membuktikan bahwa kita bisa berjuang. Ya gitu lah. Ya menurut saya sih uang segalanya. Oke, bagus. Iya, kalau kata Putra, buktikan ya, berjuang gitu. Suatu saat nanti kita akan pasti bisa, ketika kita bisa berjuang, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, orang-orang pasti bisa menghargai. Oke. Keren sih pesan-pesannya. Oke, para pemirsa, penonton setia podcast Bamega. Ya, ini tadi berbagi ceritanya luar biasa dari kelas 11 Sosum 2, khususnya dari kelompok 4 ya, berbicara tentang insecure mulai dari segi sudut pandang lah, mulai dari ekonomi, pendidikan, terus dari circle pertemanan, candaan, terus ada ada kakak kelas yang merasa tersaingi dan sebagainya. Itu karena sekitar kita ya, kita maknai, kita ubah menjadi ke arah yang positif ya, berikan cahaya untuk diri kita sendiri, dan jangan pernah malu dengan keadaan diri sendiri. Selama ada yang bisa disyukuri tadi ya, selama masih ada yang disyukuri, tetap gas terus. Oke, terima kasih para narasumber dari kelas 11 Sosum 2 ya, kepada Sarah, Kuni, Dini dan Yosa, dan Putra dan Kanza. Keren ceritanya hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Kita akan banyak membahas tentang tema-tema yang lain atau episode yang lain. Pantau terus. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, kita tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Kita lebih ingin berbagi ya sebenarnya. Lebih ingin berbagi supaya kita bisa belajar dari pengalaman ya, biar kita bisa tahu lebih luas gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, jangan dimasukkan ke dalam jantung. Oke, cukup. Sampai jumpa kembali di podcast yang akan datang, di episode podcast yang akan datang. Oke, terima kasih operator.